Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang jaringan komputer dengan judul materi Access Layer. Nah, sebelum itu saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Agus. Dan perkenalkan nama-nama teman kelompok saya dimulai dari Nurul Awaliaje kepada saudari. Saya persilakan dengan hormat untuk memperkenalkan diri Anda. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Awaliaje dari kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Isadul Husa dari kelompok 2. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astria Sofianti dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrian Cungpate dari kelompok 2. Baiklah, itu adalah nama-nama teman kelompok kami. Nah, baiklah. Untuk pembaca materi yang pertama, kepada saudari Nurul Awaliaje, saya persilakan dengan hormat untuk membaca materi pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Hari ini kita akan pertama yaitu akses layer device. Lapisan akses adalah tingkat dasar jaringan. Ini adalah bagian dari jaringan di mana orang mendapatkan akses ke host lain dan ke file dan ke printer secara bersama. Lapisan akses menyediakan baris pertama perangkat jaringan yang menghubungkan host ke jaringan Ethernet kabel. Perangkat jaringan memungkinkan kita untuk menghubungkan banyak host satu sama lain dan juga menyediakan akses host tersebut ke layanan yang ditawarkan melalui jaringan. Berbeda dengan jaringan sederhana yang terdiri dari 2 host yang dihubungkan oleh satu kabel, pada lapisan akses, setiap host terhubung ke perangkat jaringan. Jenis konektivitas ini ditujukan pada gambar. Dalam jaringan Ethernet, setiap host dapat terhubung langsung ke perangkat jaringan lapisan akses menggunakan kabel Ethernet. Kabel ini diproduksi untuk memenuhi standar Ethernet tersebut. Setiap kabel dicolokkan ke NIC host dan kemudian port pada perangkat jaringan. Ada beberapa jenis perangkat jaringan yang dapat digunakan untuk menghubungkan host pada lapisan akses, termasuk switch Ethernet. Berikut adalah contoh penggunaan akses layer device, contoh pengiriman file. Terima kasih. Baiklah, itu penjelasan singkat pemaparan materi dari saudari Nurul Awaliaje. Selanjutnya, materi selanjutnya Ethernet Hubs yang akan dibacakan atau dipaparkan oleh saudari Amrian Cungpate. Kepada saudari, saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materinya. Jaringan Ethernet asli menghubungkan semua host dengan satu kabel, mirip dengan bagaimana kabel TV, kabel terhubung di rumah Anda. Semua pengguna di jaringan berbagi bandwidth yang tersedia di kabel. Ketika jaringan Ethernet menjadi lebih populer, menghubungkan semua orang dengan satu kabel tidak lagi praktis, bahkan tidak mungkin. Insinyur mengembangkan jenis teknologi jaringan yang berbeda yang membuatnya lebih mudah untuk menghubungkan kembali beberapa perangkat ke jaringan. Yang pertama dari jenis perangkat jaringan ini adalah hub Ethernet. Hub berisi beberapa port yang digunakan untuk menghubungkan host ke jaringan. Hub adalah
perangkat sederhana yang tidak memiliki elektronik yang diperlukan untuk memecahkan kode pesan yang dikirim antar host di jaringan. Hub tidak dapat menentukan host mana yang harus menerima pesan tersebut. Sebuah hub hanya menerima sinyal elektronik dari satu port dan meregenerasi atau mengulang pesan yang sama port lainnya. Semua host yang terhubung ke hub berbagi bandwidth dan akan menerima pesan. Tuan rumah mengabaikan pesan yang tidak ditujukan kepada mereka. Hanya host yang ditentukan dalam alamat tujuan pesan yang memproses pesan dan merespon pengirim. Hanya satu pesan yang dapat diterima melalui hub Ethernet dalam satu waktu. Dimungkinkan untuk 2 atau lebih host yang terhubung ke hub untuk mencoba mengirim pesan pada saat yang sama. Jika ini terjadi, sinyal elektronik yang menyusun pesan saling bertabrakan di hub. Ini dikenal sebagai tabrakan. Pesan tidak dapat dibaca oleh host dan harus dikirim ulang. Area jaringan di mana sebuah host dapat menerima pesan kacau yang dihasilkan dari tabrakan dikenal sebagai domain tabrakan, karena transmisi ulang yang berlebihan dan dapat menyumbat jaringan dan memperlambat lalu lintas jaringan. Hub sekarang dianggap usang dan telah digantikan oleh saklar Ethernet. Dan ini contoh gambar Ethernet hub. Pengiriman file. Baiklah, nah, itu pemaparan materi dari teman kelompok kami, Saudari Amrian Cangpate. Nah, materi selanjutnya, Ethernet switches yang akan dibacakan atau dipaparkan oleh teman kelompok kami, Saudari Astria Sofianti. Kami persilakan dengan hormat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tadi. Switch internet adalah perangkat yang digunakan pada lapisan akses ketika sebuah host mengirim pesan ke host yang lain terhubung ke jaringan yang sama. Menakode frame untuk membaca bagian alamat fisik atau MAC dari pesan. Sebuah tabel di switch yang disebut tabel alamat MAC berisi daftar semua probe aktif dan alamat MIC host yang dilampirkan padanya. Ketika pesan dikirim antar host, switch memeriksa untuk melihat apakah alamat MIAC itu bertujuan atau di tabel. Jika ya, saklar membangun koneksi sementara yang disebut sirkuit antara port sumber dan tujuan. Sirkuit baru ini menyediakan saluran khusus di mana kedua host dapat berkomunikasi. Host lain yang terhubung ke switch tidak berbagi bandwidth pada saluran ini dan tidak menerima pesan yang tidak ditujukan kepada mereka. Sirkuit baru dibangun untuk setiap percakapan baru antar host. Sirkuit terpisah ini memungkinkan banyak percakapan terjadi pada saat bersamaan tanpa terjadi tabrakan. Switch internet juga memungkinkan pengiriman dan penerimaan frame melalui kabel internet yang sama secara bersamaan. Ini meningkatkan kinerja jaringan dengan menghilangkan tabrakan. Baiklah, ini adalah gambar di mana proses pengiriman data melalui internet hubs. Switch. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Astria Sofianti. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Riza Duruksa. Kepada saudara, kami persilakan dengan hormat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan oleh saudara saya itu, Saudara Reski Agus selaku moderator. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membacakan the match address table. Jadi, apa yang terjadi ketika saklar menerima bingkai yang bisa dialamatkan ke host baru yang belum ada di tabel alamat MAC. Nah, jika alamat MAC
tujuan tidak ada dalam tabel. Saklar tidak memiliki informasi yang diperlukan untuk membuat sirkuit individual. Jadi ketika switch tidak dapat menentukan lokasi host tujuan switch menggunakan proses yang disebut flooding untuk meneruskan pesan ke semua host yang terhubung kecuali host pengirim. Setiap host membandingkan alamat match tujuan dalam pesan dengan alamat matchnya sendiri. Tetapi hanya host dengan alamat tujuan yang benar yang memproses pesan dan merespon pengirim. Jadi, bagaimana alamat match dari host baru masuk ke tabel alamat match? Nah, sebuah switch membangun tabel alamat match dengan memeriksa alamat match sumber dari setiap frame yang dikirim antara host. Ketika sebuah host baru mengirim pesan atau menanggapi pesan yang dibanjiri, switch segera mempelajari alamat match dan ports yang terhubung. Tabel diperbarui secara dinamis. Setiap kali alamat match sumber baru dibaca oleh saklar. Dengan cara ini switch dengan cepat mempelajari alamat match dari semua host yang terhubung. Nah, adapun bagian-bagian the match address tabel itu ini. Jadi match tabel ada FA 0-1 dan FA 0-2 dan FA 0-3 dan FA 0-4. Nah, ini adapun kodenya. Nah, lanjut beginilah pesan atau saluran saklarnya atau the match address tabelnya. Yang dimana ada yang disebut dengan switch dan destination dan source. Nah, ini bagian-bagiannya. Nah, baik itu penjelasan dari saya selaku dari kelompok 2 ya atas nama Muhammad Sidirusa. Akhir kata dari saya, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saudara Iza Durusa. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan itu adalah materi terakhir pada access layer. Nah, baiklah, mungkin sedikit MAC address itu. Jadi setiap perangkat itu memiliki MAC address yang berbeda, di mana MAC address-nya itu ditandai dengan tanda titik 2 pada umumnya biasanya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami jelaskan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.